Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan media perkebunan yang selalu menampilkan informasi seputar perkebunan, baik teknis maupun non-teknis. Juga industri yang berkaitan dari hulu hingga ke hilir, serta informasi-informasi yang terkait kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor perkebunan. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa agar kita tetap dalam keadaan sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kemurahan rezeki yang halal dan barokah dalam hidup ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Sobat Planters, saatnya kita kembali mengangkat pojok opini di channel kita Media Perkebunan dengan topik sengkarut harga TBS petani yang semakin anjlok, pemerintah mulai beraksi. Sengkarut harga TBS petani yang semakin lama semakin murah dan banyaknya PKS sudah tidak membeli TBS dari petani karena memang tangki timbun mereka sudah penuh. Sementara mereka gagal ekspor karena memang tidak mudah mengembalikan kepercayaan importir terhadap kebijakan pemerintah yang pernah diambil dan berlaku sekarang tidak bakal terulang lagi. Nah, sepertinya pemerintah bakal memberikan opsi alternatif bagi produsen ataupun eksportir minyak sawit. Seperti disampaikan oleh Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Edi Martono mengatakan, harus dilakukan langkah-langkah sebagai upaya pemerintah untuk memacu ekspor. Dengan begitu, tangki-tangki penampungan minyak sawit mentah ataupun crude palm oil atau CPO dan turunannya segera kosong, sehingga pembelian tandan buah segar ataupun TBS sawit petani bisa terus berjalan lancar. Edi mengatakan, ya rencananya untuk flush out atau mengeluarkan isi ataupun mengosongkan tangki-tangki yang sudah penuh diberikan opsi tanpa DPO dan DMO. Tetapi harus membayar 200 US dollar per ton. Waktu sosialisasinya yang lalu hanya untuk bulan Juni ini saja, kata Edi kepada CNBC Indonesia Selasa 7 Juni tahun 2022. Dia menambahkan terhentinya ekspor sekitar 2 bulan, maka kebijakan flush out sangat bagus untuk segera menurunkan stok tangki. Sementara itu, Menteri Perdagangan ataupun Mendak Muhammad Lutfi mengungkapkan, pemerintah tengah melakukan penyesuaian tarif biaya keluar atas ekspor sawit. Nantinya biaya keluar atau BK ada penyesuaian maksimum di harga 288 US dollar per ton. Sedangkan pungutan ekspor atau PE yang diputuskan kemarin menjadi 200 US dollar per ton. Jadi total di harga tertinggi yakni 488 US dollar per ton. Jadi biaya keluarnya di harga tertinggi 288 US dollar per ton dan pungutan ekspornya di harga 200 US dollar per ton, sehingga total maksimum adalah 488 US dollar per ton tergantung pada harga CPO dunia itu sendiri, kata Lutfi kepada wartawan usai rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI Selasa 7 Juni tahun 2022. Seperti kita ketahui bahwa biaya keluar CPO untuk Juni tahun 2022 merujuk pada kolom 12 lampiran huruf B Peraturan Menteri Keuangan nomor 39 garis miring PMK titik 10 garis miring 2022 tercatat sebesar 200 US dollar per metrik ton. Nilai tersebut tidak berubah dari BK CPO untuk periode Mei tahun 2022 yang lalu. Sementara itu untuk pungutan ekspor sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS sesuai PMK nomor 23 garis miring PMK titik 05 garis miring 2022
Untuk periode Juni tahun 2022, merujuk penetapan referensi harga CPO yang ditetapkan Kementerian Perdagangan masuk dalam kelompok tarif di atas 1.500 US dollar per metrik ton. Jadi pungutan ekspor minyak sawit mentah CPO-nya dikenakan 375 US dollar per metrik ton. Sehingga untuk periode Juni tahun 2022, bila digabungkan secara total antara pungutan ekspor dan biaya keluar CPO itu menjadi 575 US dollar per metrik ton. Jadi kebijakan akan menurunkan biaya keluar dan pungutan ekspor menjadi 488 US dollar per ton atau turun sebesar 87 US dollar per ton. Ya, perinciannya untuk BK yang tadinya 200 US dollar per ton naik menjadi 288 US dollar per ton atau naik 88 US dollar per ton, dan pungutan ekspor turun sebesar 175 US dollar per ton menjadi 200 US dollar per ton dari harga 375 US dollar per ton. Jadi yang kita baca di sini, untuk biaya keluar naik, tetapi pungutan ekspor turun. Oke lah, apapun itu, diputar di sana, diputar di sini. Yang penting dengan adanya kebijakan ini ataupun flush out, membuat eksportir kembali bergairah. Jadi Sobat Planters, kita harapkan untuk pemangkasan pungutan ekspor akan berdampak positif bagi TBS petani sawit, sebab kondisi saat ini belum normal, harga TBS masih belum terangkat karena ekspor belum normal. Dan seperti kita ketahui bahwa saat ini subsidi minyak goreng curah itu sudah dicabut, dan subsidi minyak goreng itu adalah berasal dari pungutan ekspor yang dikelola oleh BPD PKS. Maka penurunan untuk pungutan ekspor ini mudah-mudahan membuat gairah ekspor kembali bergeliat dan harga TBS dapat terangkat kembali. Dan juga dana yang dikelola oleh BPD PKS dapat dikembalikan ke petani dalam bentuk subsidi pupuk, perawatan tanaman, dan replanting tanaman-tanaman tua milik petani agar Indonesia tetap menjadi eksportir CPO terbesar di dunia. Karena kita ketahui bahwa luas tanaman rakyat itu adalah 40% dari total luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia. Oke Sobat Planters, demikianlah tadi pojok opini yang saya angkat dengan topik sengkarut harga TBS petani yang semakin anjlok, pemerintah mulai beraksi, dan semoga ini mencerahkan bagi teman-teman semua. Sekali lagi, bagi teman-teman yang merasa informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat, tolong bantu kita untuk like, komen, dan subscribe, serta bunyikan lonceng agar teman-teman mendapatkan informasi yang segera apabila ada video terbaru yang kami unggah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.